Awal yang indah. Di sebuah desa kecil yang terletak di antara hamparan sawah hijau di Jawa Tengah, hiduplah seorang pria bernama Bowo. Desa ini dikelilingi oleh bukit-bukit kecil dan sungai yang mengalir jernih, menciptakan suasana yang tenang dan damai. Bowo adalah seorang pedagang sederhana yang menjual hasil pertaniannya di pasar lokal. Setiap hari, ia berangkat pagi-pagi sekali, membawa keranjang berisi sayuran segar dan beras hasil panennya. Bowo dikenal sebagai sosok yang baik hati. Ia selalu siap membantu tetangga yang membutuhkan, baik itu menolong mengangkat barang dagangan atau memberikan sedikit beras kepada yang kurang mampu. Istrinya, Lilis, adalah wanita yang cantik dan penuh kasih. Ia mendukung Bowo dalam segala hal, mengurus rumah dan merawat kebun kecil di samping rumah mereka. Meskipun hidup mereka sederhana, cinta dan kebahagiaan selalu menghiasi hari-hari mereka. Namun, seiring berjalannya waktu, keadaan finansial Bowo semakin memburuk. Harga hasil pertaniannya semakin menurun, dan ia seringkali pulang dengan tangan kosong. Lilis yang selalu optimis berusaha menghibur suaminya, tetapi Bowo merasa semakin tertekan. Ia tidak ingin melihat istrinya menderita karena keterbatasan uang. Suatu malam, saat Bowo pulang dari pasar dengan perasaan lelah, ia melewati jalan setapak yang jarang dilalui. Di sudut jalan, ia melihat seorang lelaki tua berjubah lusuh, duduk di atas batu besar. Lelaki itu memiliki rambut panjang dan wajah yang penuh keriput, namun ada sesuatu dalam tatapannya yang membuat Bowo merasa tertarik. "Anakku, kau tampak lelah dan putus asa," kata lelaki tua itu dengan suara serak. Bowo merasa aneh, tetapi ia mendekat dan mendengarkan dengan saksama. Lelaki itu memperkenalkan dirinya sebagai Pak Mojo, seorang dukun yang memiliki kemampuan untuk membantu orang-orang yang terjebak dalam kesulitan. "Aku bisa memberimu jalan keluar dari masalahmu," lanjut Pak Mojo. "Pesugihan adalah cara yang bisa membuatmu kaya, tetapi kau harus siap membayar harganya." Bowo merasa terkejut mendengar kata pesugihan. Ia tahu bahwa ritual ini seringkali berhubungan dengan hal-hal mistis dan berbahaya. Namun, saat ia memikirkan kondisi hidupnya yang semakin sulit, godaan untuk menggenggam kekayaan mulai menguasai pikirannya. Ia membayangkan bagaimana kehidupan mereka bisa berubah jika tidak lagi hidup dalam keterpurukan. Pak Mojo menjelaskan lebih lanjut tentang ritual tersebut, merinci setiap langkahnya dengan detail. "Kau harus memberikan tumbal sebagai imbalan. Itu adalah syarat yang tidak bisa diabaikan. Jika kau berani, kekayaan akan datang padamu," ujarnya. Bowo berjuang melawan rasa ragu dalam dirinya. Ia tahu bahwa pesugihan adalah jalan berbahaya, tetapi keinginan untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi Lilis dan keluarganya membuatnya berani mengambil risiko. "Aku akan melakukannya," jawab Bowo dengan tegas, meskipun hatinya bergetar. Setelah pertemuan dengan Pak Mojo, Bowo kembali ke rumah dengan perasaan campur aduk. Ia menceritakan kepada Lilis tentang tawaran yang diberikan, tetapi Lilis merasa khawatir. "Bowo, kita harus bersyukur dengan apa yang kita miliki. Kekayaan tidak selalu membawa kebahagiaan. Aku lebih memilih hidup sederhana denganmu daripada memiliki segalanya tetapi kehilangan dirimu," katanya dengan lembut. Meskipun Lilis berusaha menenangkan suaminya, Bowo merasa terjebak dalam pikirannya sendiri. Ia memikirkan betapa sulitnya hidup mereka dan bagaimana ia ingin memberikan kebahagiaan untuk Lilis. Malam itu, ia tidak bisa tidur, pikiran tentang ritual pesugihan terus mengganggu benaknya. Akhirnya, setelah berhari-hari berpikir, Bowo memutuskan untuk melaksanakan ritual tersebut. Ia merasa bahwa ini adalah jalan terakhir untuk mengubah nasib mereka. Dengan hati yang berdebar, ia pergi ke tempat yang ditunjukkan oleh Pak Mojo. Di tengah sawah yang sunyi, di bawah sinar bulan purnama yang menerangi gelapnya malam, ia mulai melaksanakan ritual pesugihan. Dengan niat yang kuat dan harapan di dalam hatinya, Bowo percaya bahwa kekayaan akan segera menghampirinya. Ia mengumpulkan semua kebutuhan ritual dan mulai melantunkan mantra-mantra yang diajarkan oleh Pak Mojo. Setiap kata yang diucapkannya terasa berat, seolah menanggung beban yang tidak bisa ia lihat. Namun, saat Bowo menyelesaikan ritual,
perasaan aneh menyelimuti dirinya. Seolah ada sesuatu yang mengintai dari kegelapan malam. Tanpa ia sadari, ia telah mengikat dirinya pada kekuatan yang tidak bisa ia pahami. Di luar sana, di tengah keheningan malam, ada sesuatu yang mulai bergerak, sesuatu yang akan mengubah hidupnya selamanya. Setelah selesai, ia pulang dengan perasaan campur aduk. Namun, saat melangkah ke dalam rumah, ia merasakan angin dingin yang menyapu wajahnya, seolah memperingatkannya akan konsekuensi dari keputusan yang baru saja ia buat. Malam itu, Bowo berdoa, berharap agar pilihan yang ia ambil tidak akan membawa malapetaka bagi dirinya dan Lilis. Namun, tak ada yang bisa ia lakukan untuk menghentikan apa yang telah dimulai. Jalan menuju kekayaan. Setelah malam yang penuh ritual, hidup Bowo mengalami perubahan yang dramatis. Dalam waktu singkat, usaha dagangnya mulai menunjukkan hasil yang luar biasa. Barang dagangannya, yang sebelumnya sulit terjual, kini laris manis di pasar. Setiap kali ia pergi ke pasar, ia pulang dengan keranjang penuh uang, dan senyum lebar menghiasi wajahnya. Lilis, yang awalnya skeptis, kini mulai merasakan kebahagiaan dan harapan baru. Dengan keberhasilan itu, Bowo merasa seolah semua impian yang selama ini ia harapkan akhirnya terwujud. Mereka mulai membeli barang-barang yang selama ini hanya bisa mereka impikan, perabotan rumah yang lebih baik, pakaian baru, dan bahkan sebuah sepeda untuk Lilis. Setiap kali mereka membeli sesuatu, kebahagiaan terlihat jelas di wajah Lilis, dan Bowo merasa puas melihat istrinya senang. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada sesuatu yang gelap yang semakin mendekat. Meski kekayaan baru mereka terasa manis, Bowo mulai merasakan kehadiran yang aneh di rumah mereka. Suara-suara aneh sering menghantuinya, seperti ketukan di jendela pada tengah malam. Awalnya, ia berpikir itu hanya imajinasinya, tetapi saat suara itu semakin sering, ia tak bisa lagi mengabaikannya. Suatu malam, setelah pulang dari pasar, Bowo terbangun karena suara ketukan yang keras. Ia melihat Lilis terbangun, matanya yang lelah penuh dengan kebingungan. "Ada apa, Bowo?" tanyanya. Suaranya bergetar. Bowo mencoba menenangkan istrinya, tetapi hatinya berdebar kencang. "Tak ada apa-apa, mungkin hanya angin," jawab Bowo, meskipun ia sendiri tidak yakin. Namun, suara ketukan itu terus berlanjut, semakin keras dan semakin menakutkan. Bowo merasa ketakutan dan tidak bisa tidur lagi. Ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa semua ini hanya efek dari tekanan yang ia rasakan, tetapi rasa cemas itu terus menghantuinya. Keesokan harinya, saat Bowo berjualan di pasar, ia bertemu dengan teman lamanya, Damoro. Damoro adalah seorang petani tua yang dikenal bijaksana dan memiliki pengetahuan tentang hal-hal mistis. Melihat wajah Bowo yang gelisah, Damoro bertanya, "Ada yang mengganggu pikiranmu, Bowo?" Bowo menghela napas dan menceritakan semua yang terjadi. Ia menceritakan bagaimana kekayaan yang ia peroleh terasa aneh, dan suara-suara menakutkan yang menghantuinya. Damoro mendengarkan dengan seksama dan mengangguk, tampak memahami situasi Bowo. "Kau harus berhati-hati, Bowo. Terkadang, kekayaan datang dengan harga yang harus dibayar. Jika kau terlibat dalam pesugihan, ada konsekuensi yang harus dihadapi," kata Damoro dengan nada serius. Bowo merasakan jantungnya berdegup kencang. Ia tidak ingin mengakui bahwa ia takut, tetapi ia tahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Setelah pertemuan itu, ia kembali ke rumah dengan pikiran yang lebih berat. Ia mulai merasa bahwa kekayaan yang ia peroleh mungkin tidak seindah yang dibayangkan. Di malam yang sepi, saat Bowo terbaring di tempat tidurnya, suara ketukan itu kembali terdengar. Kali ini, suara itu lebih jelas, seolah berasal dari jendela kamar mereka. Dengan rasa takut yang menyelimuti hatinya, Bowo memberanikan diri untuk bangun dan membuka jendela. Namun, tidak ada siapapun di luar. Hanya angin malam yang berhembus lembut, tetapi ketakutan dalam dirinya semakin mendalam. Hari-hari berlalu, dan meskipun Bowo terus mendapatkan uang dari dagangannya, ia merasa semakin terasing.
Lilis mulai menyadari perubahan dalam diri suaminya. Ia melihat betapa Bowo sering terjaga di malam hari, dan wajahnya tampak lelah. Bowo, kau harus beristirahat. Kekayaan ini seharusnya membuat kita bahagia, bukan sebaliknya, kata Lilis dengan penuh perhatian. Bowo hanya bisa tersenyum pahit. Ia ingin merasa bahagia, tetapi rasa bersalah dan ketakutan terus menghantuinya. Dalam hati, ia merasa bahwa ada sesuatu yang harus ia lakukan untuk menebus kesalahan yang telah ia buat. Ia mulai mengingat kembali pertemuannya dengan Pak Mojo dan syarat yang harus dipenuhi. Suatu malam, saat Bowo berdiri di depan cermin, ia melihat bayangannya sendiri, wajahnya tampak lebih tua dan lelah. Ia merasa terjebak dalam jaring yang ia buat sendiri. Rasa cemas itu semakin menguat dan membuatnya sulit berkonsentrasi. Ia tahu bahwa ia harus melakukan sesuatu untuk mengakhiri semua ini. Bowo memutuskan untuk kembali menemui Pak Mojo, berharap bisa mendapatkan nasihat tentang bagaimana cara menenangkan arwah yang mungkin terganggu akibat tindakan yang ia lakukan. Ia merasa bahwa hanya dukun itulah yang bisa membantunya menemukan jalan keluar dari kegelapan ini. Dengan penuh harapan, Bowo pergi ke tempat di mana ia pertama kali bertemu Pak Mojo. Namun, saat ia tiba di sana, suasana terasa berbeda. Angin berhembus kencang, dan langit mendung seolah menyimpan badai. Bowo merasa jantungnya berdebar saat memasuki area yang sepi itu. Ia memanggil-manggil nama Pak Mojo, tetapi tidak ada jawaban. Hanya suara angin yang menggoyangkan dedaunan. Rasa cemas dan takut mulai menguasai dirinya. Pak Mojo, tolong, aku butuh bantuan. Teriak Bowo. Suaranya bergema di antara pepohonan. Akhirnya, setelah beberapa saat menunggu, sosok Pak Mojo muncul dari kegelapan. Wajahnya tidak menunjukkan ekspresi, hanya tatapan tajam yang membuat Bowo merasa kecut. Apa yang kau inginkan, Bowo? Pak Mojo bertanya, suaranya dalam dan mengintimidasi. Bowo merasa tertegun, tetapi ia berusaha untuk tetap tenang. Aku merasa ada yang salah. Kekayaan ini tidak membuatku bahagia. Aku mendengar suara-suara aneh, dan aku merasa terjebak dalam sesuatu yang tidak bisa aku kendalikan, ungkap Bowo dengan suara gemetar. Pak Mojo tersenyum sinis, dan tatapannya tajam. Kau telah memilih jalan ini. Setiap pilihan ada konsekuensinya. Kekayaan tidak datang tanpa harga, dan kau harus membayar dengan sesuatu yang lebih berharga. Bowo merasa tercekik oleh kata-kata itu. Ia ingin tahu apa yang harus ia lakukan, tetapi Pak Mojo hanya berdiri diam, seolah menunggu Bowo mengambil langkah selanjutnya. Tanpa disadari, ketakutan mulai merayap ke dalam dirinya. Ia tahu bahwa ia harus melakukan sesuatu untuk mengembalikan segalanya ke jalur yang benar, tetapi jalan itu tampak semakin gelap. Saat Bowo kembali ke rumah, ia merasa seolah membawa beban yang lebih berat. Suara ketukan di jendela kembali menghantuinya, dan kali ini ia tahu bahwa ia tidak bisa lagi mengabaikannya. Keputusan yang ia ambil telah mengikat dirinya pada sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang akan segera mengubah hidupnya selamanya. Kutukan yang menghantui. Kehidupan Bowo dan Lilis semakin tidak menentu seiring berjalannya waktu. Meskipun kekayaan yang mereka peroleh terasa manis, Bowo merasakan beban yang semakin berat di dalam hati. Suara ketukan di malam hari semakin sering, dan semakin menakutkan. Setiap kali ia terbangun, ia melihat bayangan gelap melintas di sudut ruangan, dan rasa takut menggerogoti dirinya. Suatu malam, saat Bowo terbangun dari tidurnya, ia melihat Lilis terbaring di sampingnya, tetapi wajahnya tampak pucat dan gelisah. Bowo, aku merasa ada yang tidak beres. Mimpiku selalu dihantui oleh sosok yang tak aku kenal, kata Lilis dengan suara bergetar. Bowo merasakan hatinya tertekan. Ia tahu bahwa semua ini adalah akibat dari ritual pesugihan yang ia lakukan. Hari-hari berlalu, dan meskipun Bowo terus mendapatkan uang dari dagangannya, ia merasa semakin terasing. Lilis sering terbangun di malam hari dengan teriakan, seolah mengalami mimpi buruk yang mengerikan. Ia berusaha menenangkan istrinya, tetapi tidak pernah berhasil. Rasa bersalah mulai menyelimuti pikiran Bowo, dan ia merasa semakin terjebak dalam kutukan yang ia ciptakan sendiri.
Suatu malam, saat Bowo duduk sendirian di luar rumah, ia teringat akan pertemuannya dengan Damoro. Dengan penuh harapan, ia memutuskan untuk mencari nasihat dari orang tua bijak tersebut. Mungkin Damoro bisa membantunya menemukan jalan keluar dari situasi yang mengerikan ini. Keesokan harinya, Bowo pergi ke rumah Damoro. Ia menemukan Damoro sedang bekerja di ladangnya, terlihat tenang dan sabar. Damoro, aku butuh bantuanmu. Kehidupan kami semakin kacau. Lilis sering terbangun ketakutan, dan aku merasa ada sesuatu yang mengintai kami, ungkap Bowo dengan nada putus asa. Damoro mendengarkan dengan seksama dan mengangguk. Kau terlibat dalam pesugihan, Bowo. Hal itu tidak bisa dianggap sepele. Kau harus berani menghadapi konsekuensi dari tindakanmu. Jika tidak, semuanya akan berakhir dengan bencana. Bowo merasa ketakutan saat mendengar kata-kata Damoro. Apa yang harus aku lakukan? Tanyanya, suaranya bergetar. Pertama, kau harus mengembalikan kain kafan yang kau curi. Itu adalah bagian dari tumbal yang harus kau bayar. Tanpa itu, kutukan ini tidak akan berakhir, jawab Damoro tegas. Kau harus melakukannya secepatnya sebelum terlambat. Mendengar nasihat itu, Bowo merasa seolah mendapatkan secercah harapan. Ia bertekad untuk menemukan kain kafan tersebut dan mengembalikannya. Namun, di dalam hatinya, ia juga merasakan ketakutan yang mendalam. Bagaimana ia bisa menghadapi arwah yang mungkin marah? Setelah pertemuan dengan Damoro, Bowo kembali ke rumah dengan semangat baru. Ia menceritakan semua yang didiskusikannya dengan Lilis. Kita harus mengembalikan kain kafan itu, Lilis. Itu satu-satunya cara untuk menghentikan semua ini, katanya dengan tegas. Lilis mengangguk, meskipun ketakutan terlihat jelas di wajahnya. Tetapi di mana kita bisa menemukannya? Apakah kau yakin kita bisa melakukannya? Tanyanya dengan suara bergetar. Ya, kita harus mencarinya. Aku berjanji akan melakukan apapun demi menyelamatkan kita, jawab Bowo, merasa bertekad. Keduanya kemudian merencanakan perjalanan ke tempat di mana Bowo pertama kali melakukan ritual pesugihan. Malam itu, mereka bersiap-siap untuk pergi. Bowo membawa barang-barang yang diperlukan, termasuk lilin dan bunga sebagai persembahan. Lilis terlihat ragu, tetapi ia tahu bahwa mereka tidak memiliki pilihan lain. Mereka melangkah keluar rumah, dan saat mereka berjalan menuju lokasi ritual, angin malam berhembus kencang, seolah mengingatkan mereka akan bahaya yang mengintai. Setibanya di lokasi, suasana terasa mencekam. Bulan bersinar terang di atas kepala, tetapi bayangan pepohonan seolah menari-nari di sekitar mereka. Bowo merasakan ketegangan di udara, dan setiap langkah terasa berat. Ia mengingat semua yang terjadi sejak ia melakukan ritual itu dan menyadari bahwa ia tidak hanya terjebak dalam kutukan, tetapi juga telah mengorbankan orang yang ia cintai. Dengan hati yang berdebar, Bowo mulai mencari tempat di mana ia melakukan ritual. Disinilah aku melakukan semua ini, ucapnya, menunjuk ke area yang dikelilingi oleh pepohonan. Ia mulai menggali tanah, berharap menemukan kain kafan yang telah ia ambil. Lilis berdiri di sampingnya, tampak cemas. Bowo, aku merasa tidak nyaman di sini. Sepertinya ada sesuatu yang mengintai kita, katanya, suaranya bergetar. Bowo mengabaikan perasaan takut itu dan terus menggali. Setelah beberapa saat, ia akhirnya menemukan sesuatu yang tertutup tanah. Dengan gemetar, ia mengangkat kain kafan yang kotor dan compang camping. Saat itu, tiba-tiba angin kencang berhembus, membuat Lilis terjatuh dan teriak. Bowo, lihat, Lilis menunjuk ke arah bayangan gelap yang mulai mendekat. Sosok itu tampak seperti pria yang pernah dilihat Bowo saat melakukan ritual. Wajahnya marah dan penuh dendam. Apa yang kau lakukan di sini? Teriak sosok itu. Suaranya menggeram dan menggema di antara pepohonan. Bowo merasa darahnya membeku. Ia tahu bahwa ini adalah arwah Pak Mojo, dan semua ketakutan yang ia rasakan menjadi kenyataan. Bowo berusaha menenangkan Lilis dan berkata, kami datang untuk mengembalikan kain kafan ini. Kami ingin menebus kesalahan. Suaranya penuh ketakutan dan penyesalan. Pak Mojo mendekat,
wajahnya dipenuhi kemarahan. Kau pikir mengembalikan ini akan menyelesaikan semuanya. Kau telah mengganggu ketenanganku dan mencuri yang seharusnya suci. Bowo bergetar ketakutan, tetapi ia berusaha untuk tidak mundur. Aku tidak tahu. Aku hanya ingin mengubah nasib kami. Kami tidak ingin lagi terjebak dalam kutukan ini. Mendengar kata-kata Bowo, Pak Mojo terdiam sejenak, tetapi kemudian wajahnya menunjukkan kemarahan yang lebih besar. Kau harus membayar dengan sesuatu yang lebih berharga. Apa yang kau cintai akan menjadi tumbalmu. Bowo merasa hatinya hancur. Ia menyadari bahwa ia telah terjebak dalam jaring yang ia buat sendiri. Tidak, jangan sentuh Lilis, teriaknya, tetapi Pak Mojo hanya tertawa sinis. Saat sosok itu menghilang ke dalam kegelapan, Bowo merasakan beban yang sangat berat di hati. Ia tahu bahwa kutukan ini tidak akan berhenti sampai ia membayar harga yang sangat mahal. Dalam keputusasaannya, ia berusaha memeluk Lilis, tetapi ia tahu bahwa ancaman ini mungkin tidak akan pernah berakhir. Dengan kain kafan di tangannya, Bowo dan Lilis kembali ke rumah dengan perasaan hancur. Mereka kini terjebak dalam kutukan yang mengancam kehidupan mereka, dan Bowo menyadari bahwa ia harus segera mencari cara untuk mengakhiri semua ini sebelum terlambat. Kegelapan mulai mengelilingi mereka, dan waktu terus berjalan, membawa mereka lebih dekat ke takdir yang mengerikan. Permohonan maaf. Kehidupan Bowo dan Lilis semakin terasa mencekam setelah pertemuan mereka dengan arwah Pak Mojo. Setiap malam, suara-suara aneh kembali menghantui rumah mereka. Lilis sering terbangun dengan ketakutan, teriakannya membuat Bowo tersentak dari tidurnya. Ia merasa terjebak dalam rasa bersalah yang mendalam, mengetahui bahwa semua ini adalah akibat dari keputusan yang salah. Hari-hari berlalu, dan meskipun Bowo terus berusaha mencari cara untuk menebus kesalahan, semua usaha itu tampak sia-sia. Lilis semakin lemah, dan Bowo mulai merasa putus asa. Ia tahu bahwa mereka tidak bisa terus hidup dalam ketakutan seperti ini. Ia harus melakukan sesuatu yang lebih dari sekadar mengembalikan kain kafan. Suatu malam, saat Bowo duduk di luar rumah, angin malam berhembus lembut. Ia memandang bintang-bintang yang bersinar di langit, tetapi hatinya terasa berat. Dengan perasaan yang mendalam, ia memutuskan untuk melakukan ritual pemohon maaf. Ia ingin mengembalikan kain kafan kepada arwah Pak Mojo dan meminta ampun atas kesalahan yang telah ia buat. Keesokan harinya, Bowo mempersiapkan diri untuk melakukan ritual tersebut. Ia mengumpulkan lilin, bunga, dan makanan sebagai persembahan. Lilis, aku akan melakukan ritual pemohon maaf untuk Pak Mojo. Aku berharap ini bisa mengakhiri semua ini, ujarnya dengan tegas. Lilis menatap suaminya dengan penuh kekhawatiran. Bowo, kau yakin ini akan berhasil? Apa yang terjadi jika arwah itu marah? Tanyanya, suaranya bergetar. Aku tidak tahu, tetapi kita tidak punya pilihan lain. Kita harus melakukan ini untuk menyelamatkan kita, jawab Bowo, berusaha meyakinkan istrinya. Malam itu, Bowo pergi ke tempat di mana ia pertama kali melakukan ritual pesugihan. Dengan hati yang berdebar, ia mulai menyiapkan semua yang diperlukan. Ia menyalakan lilin dan meletakkan kain kafan di tengah lingkaran yang dibuatnya. Suasana terasa mencekam, dan Bowo merasakan kehadiran yang tidak terlihat mengelilinginya. Saat ia mulai melantunkan mantra pemohon maaf, suara angin tiba-tiba bertiup kencang, membuat lilin-lilin di sekelilingnya padam seketika. Bowo merasa ketakutan, tetapi ia berusaha untuk tetap fokus. Ia ingin menyampaikan permohonan maafnya dengan tulus. Pak Mojo, aku datang untuk meminta maaf. Aku telah mengganggu ketentramanmu dan mencuri yang seharusnya suci. Aku tidak mengerti konsekuensinya saat itu, tetapi aku sangat menyesal, ucap Bowo dengan suara penuh harap. Setelah beberapa saat, suasana menjadi hening. Bowo menunggu dengan cemas, berharap ada jawaban. Namun, tidak ada suara yang terdengar. Ia merasa putus asa dan mulai berpikir bahwa semua ini sia-sia. Tetapi tepat saat ia hampir menyerah, sosok Pak Mojo muncul di hadapannya, wajahnya penuh kemarahan. Kau berani datang lagi, Bowo. Apa yang kau inginkan? Suara Pak Mojo menggelegar,
membuat Bowo terkejut dan ketakutan. Bowo berusaha menenangkan diri dan berkata, "Aku datang untuk meminta maaf. Aku tidak ingin lagi terjebak dalam kutukan ini. Aku tidak tahu apa yang aku lakukan, dan aku sangat menyesal. Tolong, berikan aku kesempatan untuk memperbaiki kesalahan ini." Pak Mojo menatap Bowo dengan tatapan tajam. "Kau pikir satu permohonan maaf bisa mengubah segalanya? Kau telah mengambil sesuatu yang sangat berharga dariku. Apa yang kau cintai akan menjadi tumbalmu," katanya dengan nada mengancam. Bowo merasa jiwanya hancur mendengar kata-kata itu. Ia tidak ingin kehilangan Lilis, satu-satunya orang yang ia cintai di dunia ini. "Tolong, jangan sentuh dia. Aku akan melakukan apapun yang kau minta. Aku bersedia membayar harga yang harus dibayar," teriak Bowo dengan nada putus asa. Pak Mojo terdiam sejenak, seolah mempertimbangkan kata-kata Bowo. "Jika kau berani menebus kesalahanmu, kau harus mengorbankan sesuatu yang paling berharga bagimu. Hanya dengan cara itu, kutukan ini akan terhapus," katanya. Bowo merasa tercekik oleh kata-kata itu. Ia tahu bahwa ia harus memilih antara kekayaan yang ia miliki dan cinta yang tulus dari Lilis. Tanpa berpikir panjang, ia menjawab, "Aku bersedia mengorbankan semua yang aku miliki. Aku ingin Lilis selamat." Dengan keputusan yang diambil, Pak Mojo tersenyum sinis. "Baiklah, kita akan lihat apakah kau benar-benar siap untuk membayar harga itu. Kembali ke rumahmu dan tunggu hingga malam tiba. Saat itulah kutukan ini akan terungkap." Bowo kembali ke rumah dengan perasaan campur aduk. Ia tahu bahwa ia telah mengambil langkah besar, tetapi ia merasa lega karena telah menyampaikan permohonan maafnya. Namun, di dalam hatinya, ia juga merasakan ketakutan yang mendalam. Malam yang menakutkan akan segera tiba, dan ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Saat malam tiba, Bowo dan Lilis duduk bersama di ruang tamu. Suasana terasa aneh, dan ketegangan meliputi mereka. Lilis menatap Bowo dengan cemas. "Apa yang akan terjadi, Bowo? Apakah kau yakin semua ini akan berhasil?" tanyanya, suaranya bergetar. "Aku tidak tahu, tetapi kita harus percaya bahwa ini adalah jalan terbaik. Kita akan melalui ini bersama," jawab Bowo, mencoba memberikan kekuatan kepada istrinya. Saat malam semakin larut, suara ketukan di jendela kembali terdengar, lebih keras dari sebelumnya. Bowo merasa jantungnya berdegup kencang. "Lilis, tetap dekat denganku," bisiknya, berusaha menenangkan istrinya. Ketukan itu semakin intens, dan saat Bowo membuka jendela, ia melihat sosok Pak Mojo berdiri di luar, wajahnya tampak marah. "Waktunya telah tiba, Bowo. Sekarang, kau harus membayar harga yang kau janjikan," kata Pak Mojo dengan nada menakutkan. Dengan hati yang penuh ketakutan, Bowo merasa terjebak. Ia tahu bahwa keputusan yang ia buat akan membawa konsekuensi yang besar. "Apa yang harus aku lakukan?" teriaknya, tetapi Pak Mojo hanya tersenyum sinis. "Kau harus memilih. Apa yang kau cintai akan menjadi tumbalmu. Pilihlah dengan bijak," kata Pak Mojo, dan sebelum Bowo bisa menjawab, sosok itu menghilang ke kegelapan malam. Bowo merasakan keringat dingin mengalir di dahinya. Ia menatap Lilis, yang kini terlihat sangat ketakutan. "Bowo, apa yang terjadi?" tanyanya, suaranya bergetar. "Aku tidak tahu, tetapi kita harus bersiap untuk apapun yang akan datang," jawab Bowo, menyadari bahwa mereka berada di ujung jurang. Dalam kegelapan malam, keputusan besar menanti mereka, dan Bowo tahu bahwa takdir mereka akan segera terungkap. Harga yang terlalu tinggi. Malam itu terasa lebih mencekam dari sebelumnya. Bowo dan Lilis duduk bersebelahan di ruang tamu, suasana di sekeliling mereka penuh dengan ketegangan. Suara ketukan di jendela semakin keras, seolah mengingatkan mereka bahwa waktu semakin menipis. Bowo merasakan jantungnya berdegup kencang, dan rasa takut menyelimuti pikirannya. Saat Bowo menatap Lilis, ia melihat betapa ketakutannya terpancar jelas di wajahnya. "Bowo, apa yang akan terjadi? Apa yang dimaksud Pak Mojo dengan tumbal?" tanya Lilis,
Suaranya bergetar dan penuh kecemasan. Bowo merasa hancur mendengar pertanyaan itu, tetapi ia tidak bisa mengungkapkan ketakutannya. Aku tidak tahu, Lilis. Tetapi kita harus berusaha tetap tenang. Kita akan melaluinya bersama, jawab Bowo, meskipun dalam hati ia merasa putus asa. Ia tahu bahwa apapun yang terjadi malam ini, mereka tidak bisa menghindari konsekuensi dari keputusan yang telah ia buat. Tiba-tiba, suara angin bertiup kencang, dan pintu rumah terbuka dengan sendirinya. Bowo dan Lilis terkejut dan saling berpandangan. Dari kegelapan, sosok Pak Mojo muncul, wajahnya tampak lebih menyeramkan daripada sebelumnya. Waktunya telah tiba, Bowo. Saatnya kau membayar harga yang telah kau janjikan, katanya dengan suara yang menggema. Bowo merasakan ketegangan yang luar biasa. Apa yang harus aku lakukan? Aku sudah meminta maaf. Aku bersedia membayar dengan apapun yang kau inginkan. Teriaknya, suaranya penuh kecemasan. Pak Mojo tersenyum sinis. Sekarang, kau harus memilih. Apa yang kau cintai akan menjadi tumbalmu. Pilihlah dengan bijak, karena keputusan ini akan menentukan nasibmu dan orang yang kau cintai. Bowo merasa tercekik oleh kata-kata itu. Ia menatap Lilis, dan dalam pandangan mereka, terjalin ketakutan dan cinta yang mendalam. Jangan, Bowo. Aku tidak ingin menjadi tumbal. Kita bisa mencari cara lain, seru Lilis, tetapi Bowo tahu bahwa tidak ada jalan lain. Lilis, aku tidak akan membiarkanmu menderita. Aku akan melakukan apapun yang diperlukan untuk menyelamatkanmu, jawab Bowo dengan tegas, meskipun hatinya bergetar. Pak Mojo mengangkat tangannya, dan suasana di sekitar mereka berubah menjadi gelap. Pilihlah sekarang, apakah kau bersedia mengorbankan apa yang paling kau cintai, ataukah kau akan menghabiskan sisa hidupmu dalam kutukan ini? Tanya Pak Mojo, wajahnya semakin menakutkan. Bowo merasa terjebak dalam dilema yang mengerikan. Ia mencintai Lilis lebih dari segalanya, tetapi ia juga tidak ingin kehilangan dirinya. Dalam keputusasaannya, ia mulai merasakan sesuatu yang aneh. Suara-suara yang menghantuinya selama ini seolah berpadu dalam pikirannya, memaksa dia untuk mengambil keputusan. Satu kesempatan terakhir, Bowo. Suara Pak Mojo menggema di telinganya. Apa yang kau pilih? Cintamu atau kekayaan yang tak berujung? Bowo menutup matanya, berusaha mencari jawaban dalam kegelapan. Ia teringat semua kenangan indah bersama Lilis, senyuman, tawa, dan cinta yang tulus. Ia tidak ingin kehilangan itu. Aku memilih Lilis. Aku akan mengorbankan segalanya untuknya. Teriak Bowo, suaranya penuh penyesalan dan cinta. Saat Bowo mengucapkan kata-kata itu, suasana di sekitar mereka berubah menjadi lebih tenang. Namun, Pak Mojo hanya tertawa sinis. Kau sudah memilih, Bowo. Sekarang, saatnya untuk membayar. Bowo merasakan sesuatu mengalir di dalam dirinya, seolah jiwa dan raganya terhubung dengan kekuatan yang lebih besar. Ia menatap Lilis, yang kini tampak bingung dan ketakutan. Lilis, aku mencintaimu. Apapun yang terjadi, aku akan selalu mencintaimu, katanya dengan penuh emosi. Namun, saat ia berusaha mendekati Lilis, sosok Pak Mojo menghalangi jalannya. Tidak, Bowo. Jika kau ingin menyelamatkannya, kau harus menghadapi konsekuensinya. Dia akan menjadi tumbal, kecuali kau berani mengambil jalan yang lebih berbahaya. Bowo merasa jiwanya hancur. Apa maksudmu? Tanyanya, suaranya hampir putus asa. Jika kau ingin menyelamatkannya, kau harus melawan kutukan ini. Hanya dengan mengorbankan jiwamu sendiri, kau bisa menyelamatkan Lilis, jawab Pak Mojo. Bowo terdiam, jantungnya berdegup kencang. Ia tahu bahwa ia harus memilih antara selamat atau kehilangan segalanya. Dalam hatinya, ia merasa terjebak. Namun, saat ia melihat Lilis, ia tahu bahwa tidak ada pilihan lain. Dengan penuh keberanian, Bowo berkata, jika itu yang harus kulakukan, aku rela. Ambillah jiwaku, tetapi biarkan Lilis selamat. Pak Mojo mengangguk, dan seketika itu juga, suasana di sekitar mereka berubah menjadi gelap.
Bowo merasakan kekuatan yang tidak terlihat mulai menyelimuti dirinya. Ia merasa ringan, seolah jiwanya terangkat dari tubuhnya. Dalam sekejap, ia melihat Lilis terjatuh, wajahnya penuh ketakutan. Bowo, tidak, jangan lakukan ini, teriak Lilis, tetapi suara itu semakin menjauh. Bowo merasakan air mata mengalir di pipinya, tetapi ia tahu bahwa ini adalah jalan yang harus ia ambil. Saat Bowo merasa jiwanya terputus dari tubuhnya, ia melihat bayangan Lilis yang mulai memudar. Aku mencintaimu, Lilis. Maafkan aku, teriaknya, suaranya penuh penyesalan. Dalam momen terakhir itu, Bowo merasakan kedamaian yang aneh. Ia tahu bahwa ia telah melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan orang yang dicintainya. Namun, saat kegelapan menyelimuti dirinya, ia menyadari bahwa pilihan ini tidak akan pernah kembali. Ia merasa terjebak dalam keabadian yang akan menghantuinya selamanya. Di saat yang sama, Lilis kembali tersadar, dan saat ia membuka matanya, ia melihat sosok Pak Mojo yang kini tampak lebih tenang. Kau telah membayar harga yang harus dibayar, Bowo. Sekarang, Lilis selamat, tetapi ingat, tidak ada yang bisa menggantikan cinta yang telah hilang, kata Pak Mojo dengan suara dalam. Lilis terisak, merasakan kehilangan yang mendalam. Bowo, kembalilah, tolong, teriaknya, tetapi tidak ada jawaban. Semua yang tersisa adalah kesedihan dan penyesalan yang mendalam. Ia menyadari bahwa cinta mereka telah diminta dengan harga yang terlalu tinggi. Dengan air mata yang mengalir, Lilis menyadari bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Ia telah kehilangan suaminya, dan semua kekayaan yang mereka peroleh tidak ada artinya tanpa cinta Bowo. Dalam kesedihan yang mendalam, ia merasakan kehadiran Bowo di dalam hatinya, tetapi ia tahu bahwa ia harus melanjutkan hidup tanpa sosok yang dicintainya. Akhirnya, Lilis berdiri di depan kubur Bowo, mengingat semua kenangan indah yang mereka miliki. Ia berjanji untuk tidak melupakan cinta mereka, meskipun jiwanya kini terperangkap dalam kegelapan. Dalam kesedihan yang mendalam, ia menatap bintang-bintang, berharap suatu hari nanti mereka akan bertemu lagi dalam keadaan yang lebih baik.